Kisah Rodri, pemain Manchester City yang sederhana. Rodri adalah salah satu pemain terbaik di Man City. Gaya hidupnya jadi sorotan yang enggan mengoleksi mobil mahal sampai tidak punya sosmed. Pemain sepak bola yang hobi, koleksi mobil sport, tinggal di rumah mewah, pelesiran keliling dunia, dan main sosial media itu biasa. Kalau Rodri gelandang bertahan Manchester City jauh dari hal-hal tersebut. Rodri direkrut Manchester City dari Atletico Madrid di tahun 2019. Manchester City membelinya seharga 62 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Pemain asal Spanyol itu langsung jadi andalan di lini tengah, tugasnya adalah jadi tembok pertahanan pertama, sekaligus di jembatan dari lini belakang ke lini depan. Rodri, kontraknya sampai tahun 2024. Sejauh ini pekerjaannya cukup memuaskan manajer Pep Guardiola. Rodri sudah mengemas 119 penampilan di seluruh kompetisi, 1 titel Liga Inggris dan 2 Carabao Cup telah diraihnya. Rodri punya kehidupan pesepak bola Eropa yang tidak seperti pada umumnya. Jika seorang pesepak bola bermain di klub top, kebanyakan gaya hidupnya cukup mewah. Rodri kebalikannya, gaya hidupnya sederhana dan malah tidak punya sosial media. Pemain berusia 25 tahun itu pun diketahui tidak menyukai tato, apalagi mengendarai mobil sport yang harganya selangit. Rodri adalah bagian beberapa pesepak bola yang hidup dengan penuh kesederhanaan, walau gajinya cukup tinggi, yaitu 3 miliar rupiah per pekan. Orang-orang yang tidak kenal Rodri akan terkejut saat mengenalinya lebih dekat. Dia bermain sepak bola karena menyukainya, bukan karena ingin mencuri perhatian atau semacamnya. Terang Valentin Henareyong, teman dekat Rodri kepada Marca. Rodri begitu peduli dengan pendidikan. Oleh sebab itu, dirinya menyelesaikan gelar sarjana ekonominya di Universidad de Castellón ketika berseragam Villarreal di tahun 2018. Saat itu, dia sudah jadi pemain top di Liga Spanyol. Dia punya bakat, jelas Valentin. Namun, ketika itu dia tetap tinggal di asrama kampus supaya tugas-tugasnya dapat diselesaikan dan kuliahnya lancar. Tambahnya, bahkan ketika Rodri dibayang Atletico Madrid pada tahun 2018, Valentin menjelaskan kalau Rodri tidak berubah. Rodri yang diketahui sudah menerima gaji besar tetap saja sederhana. Dia malah heran ketika kami menyuruhnya membeli mobil sport. Katanya, beli mobil yang penting bisa jalan. Terangnya, kehidupan dia itu cuma sepak bola, keluarga, teman, dan kuliah. Rodri selalu menempatkan keluarga di atas segalanya dan dia tidak mau hidup dalam hingar-bingar. Tutupnya. Man City segera boyong bintang Barcelona. Berikut rekap rumor transfer sepanjang Kamis 18 November 2021. Manchester City segera boyong gelandang Barcelona. Manchester City makin dekat mendatangkan bintang andalan Barcelona di bursa transfer musim dingin. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Frenkie de Jong. Dilansir The Sun, Barcelona berniat menjual de Jong untuk membantu mengatasi krisis keuangan yang mereka hadapi. Manchester City pun disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendatangkan sang gelandang. Lebih lanjut, Blaugrana disebut memasang harga 75 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah untuk Frenkie de Jong. Dan Manchester City diyakini tak keberatan dengan bandrol tersebut. Jumlah itu hanya 10 juta pound sterling lebih mahal daripada yang digelontorkan Barcelona ketika mendatangkan sang gelandang dari Ajax pada 2019 lalu. Kehadiran De Jong sendiri akan menjadi tambahan berharga bagi Manchester City, apalagi The Citizen terancam kehilangan Bernardo Silva yang disebut ingin pergi sejak musim panas lalu. Frenkie de Jong sendiri sempat kesulitan beradaptasi saat pertama kali datang ke Barcelona, meski demikian ia perlahan-lahan mulai bisa menunjukkan performa yang apik. Secara total, sejak kedatangannya pemain 24 tahun itu mencatatkan 9 gol dan 14 assist dari 106 penampilan di semua kompetisi. Musim ini, ia selalu jadi pilihan utama Ronald Koeman dengan hanya 3 kali absen karena cedera dan hukuman kartu sebelum hukuman akhirnya dipecat. Pengganti Koeman, Xavi Hernandez sebenarnya sempat memuji kualitas De Jong sebelum ia resmi ditunjuk menjadi pelatih baru Barcelona. Namun, dengan besarnya kebutuhan mendapatkan dana segar dan melimpahnya pilihan di lini tengah seperti Gavi, Pedri, dan Riqui Puig yang merupakan alumni La Masia, manajemen klub mulai mempertimbangkan melepas Frenkie de Jong. Dengan usia yang baru 24 tahun dan bakat besarnya, bintang Belanda ini dinilai menjadi opsi terbaik bagi Blaugrana untuk mendapatkan dana segar. João Cancelo, false fullback unik Man City.
Sama dengan Pep Guardiola telah membuktikan bahwa dengan penggunaan false nine yang cerdas, seorang striker tidak selalu diperlukan bagi sebuah tim untuk mencetak gol. Demikian pula pengaruh Joao Cancelo pada City telah membuatnya mendapatkan julukan unik false fullback. Ada kutipan terkenal dari derby Manchester 1989, tepat setelah Anne Hinchcliffe membuat City unggul 5-1 melawan The Reds di Main Road. Komentator Clive Disley berkata, dan dia adalah bek kiri. Ingat, hal yang sama dapat dikatakan ketika berbicara dengan Cancelo yang telah dilakukan oleh para pakar dan pemain musim ini. Sebenarnya ada peringatan bahwa sebenarnya dia adalah seorang bek kanan, tetapi bisakah itu juga menjadi kunci keefektifannya? Pemain Portugal nomor 27 dari City telah membuat 26 tembakan di Liga Premier musim ini, hanya 2 lebih sedikit dari rekan senegaranya Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. 10 umpan terobosannya kurang 1 dari Fernandes, dan tidak ada pemain City yang melakukan umpan silang lebih banyak dari Cancelo dengan 37 hingga saat ini dan 48 dari permainan terbuka. Akurasi passing 85,7% adalah apa yang Anda harapkan dari permainan sekalibernya. Dia telah tampil dalam 17 dari 18 pertandingan City sejauh musim ini, menunjukkan dia telah menjadi sangat diperlukan untuk Guardiola. Dia juga bertahan dengan baik, dengan 34 tackle sukses dan 38 intersepsi. Tubuhnya yang ramping memungkiri kekuatan dan tekad yang menjadikannya lawan yang tangguh bagi penyerang manapun. Jangkauan umpannya bisa kadang-kadang menggiurkan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Umpan silangnya untuk gol Bernardo melawan United awal bulan ini adalah contohnya. Teknik fantastis yang datang begitu mudah bagi pemain berusia 27 tahun itu. Dalam pertandingan-pertandingan besar musim ini, Cancelo selalu muncul, terlibat aktif dalam gol-gol yang berujung pada gol-gol krusial melawan Chelsea, Leicester City, dan Man United. Kemampuannya telah diberi label bakat khusus oleh manajernya, sementara rekan satu timnya selalu menyadari kontribusi dan kemampuannya. Dia sangat bagus secara teknis, kata Jack Grealish baru-baru ini. Anda tahu ketika kami memainkan 1 sentuhan, 2 sentuhan, dia hanya bercanda dan kemudian dia bisa menembak dengan kaki kanan, kaki kiri, dari mana saja. Phil Foden setuju. Joao Cancelo adalah salah satu back sayap penyerang terbaik, jika bukan yang terbaik di dunia sepak bola saat ini. Dia selalu menambah gol dan assist. Katanya, jika salah satu penyerang tak tampil baik, kami membutuhkan seseorang yang mencetak gol dan assist. Dan dia selalu ada di momen-momen besar di pertandingan-pertandingan besar. Kami tahu dia punya kualitas itu di depan gawang dan dia sensasional. Pakar juga terpesona oleh posisinya dan apa yang tampaknya kadang-kadang menjadi peran bebas dalam serangan. Mantan Kapten United dan Inggris Rio Ferdinand mengaku sebagai pengagum bintang City. Dia bermain sebagai fullback tapi bukan fullback konvensional. Katanya, dia selalu masuk ke tengah lapangan. Posisinya begitu City mendapatkan penguasaan bola yang baik adalah di dalam lapangan, hampir seperti poros. Ketika mereka menguasai bola, mereka bertiga di belakang dengan 2 pemain di depan mereka dan dia salah satu dari pemain itu. Dia bahkan berada di posisi nomor 10 pada waktu-waktu tertentu dan dia menjadi seperti seorang playmaker sungguh gila untuk dilihat. Dan ini semua jelas dari Pep dan dia melihat permainan dengan cara yang berbeda. Mantan Kapten City, Richard Dunn, dengan fasih menyimpulkan apa arti Cancelo bagi tim ketika dia berkata, dalam gaya sepak bola ini dia sempurna, cara dia bermain sangat indah. Dia seperti pemain nomor 10 yang bermain sebagai fullback. Harus ada sedikit dari segalanya untuk menambah variasi dan membawa tekanan dari sayap. Bagi saya dia luar biasa.